Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Senang sekali saya Sekar Wanda bisa kembali menyapa Anda. Nah pemirsa, hari ini tuh saya senang banget karena pagi hari ini saya kedatangan narasumber cilik yang pinter banget, tapi sering dikira orang dewasa. Nah di sebelah saya ini sudah ada adik Zehan. Halo adik Zehan. Halo. Hai. Nah, adik Zehan ini juga bersama dengan ibunya, namanya Ibu Emas, dan juga bersama dengan Dokter Windy di sini, dokter spesialis ortopedi. Nanti kita akan membahas lebih mendalam nih mengenai tadi yang sudah disebutkan di awal video, yakni osteogenesis imperfecta atau OI. Nah, pemirsa, jika Anda juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Dokter Windy, Anda dapat mengajukan pertanyaan Anda di kolom komen Instagram @hidupsehattv1. Nah, saya penasaran banget nih, pengen ngobrol-ngobrol sama adik Zehan. Adik Zehan, umurnya berapa sih? 7 tahun dong. 7 tahun dong. Oh, udah sekolah berarti ya? Udah. Adik Zehan nih cita-citanya apa sih sebenarnya? Cita-citanya dokter sama koki. Oh, dokter sama koki, tapi cantik sekali dan fashionable juga. Ya, benar sekali. Wow, benar sekali. Nah, aku mau ke Ibu Imas dulu nih. Bu Imas, ini kan melihat dengan kondisi adik Zehan ini sebagai diagnosanya osteogenesis imperfecta. Mungkin diceritakan sedikit gitu awal mulanya saat pertama kali mengetahui diagnosa tersebut bagaimana dok? Ibu Imas. Jadi awal ketahuannya tuh kan biasanya kalau hamil ke 9 bulan itu mulai ada kayak apa sih dok, kontraksi kayak gitu atau udah waktunya lah. Nah kalau pas kehamilan Zehan tuh kita sampai 10 bulan belum ada kontraksi apa-apa. Nah jadi dokter tuh lebih menyarankan kayak lebih ke sesar. Nah di situ pas lahir Zehan tuh dengan kondisi yang kayak tangan seperti lemes gitu, kayak udah gak bisa gerak apa-apa, tangan, kaki. Terus anaknya juga terus nangis, nggak berhenti-berhenti. Nah jadi begitu, jadi dokter dari yang kita pas waktu lahiran menyarankan untuk dirujuk dia ke rumah sakit yang di Bandung, yang maksudnya untuk yang masalah kelainan semua. Namanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah di situ jadi dokternya tuh pas lihat kondisi Zehan kelihatan dari matanya warna biru, sama ada garis di kepala. Jadi nah itu yang dibilang anaknya osteogenesis imperfecta itu kelainan tulangnya itu dari situ. Oke, nah Dokter Windy bisa dijelaskan mungkin apa sih sebenarnya penyebab seseorang anak itu bisa terkena osteogenesis imperfecta atau OI itu? Oke, osteogenesis imperfecta itu kan kelainan tulang, ya, di mana tulangnya itu lebih rapuh. Jadi kita sebut biasanya brittle bone disease. Jadi kerapuhan tulang ini biasanya bawaan dari lahir ya, karena ada kelainan mutasi gen. Jadi ada yang kita sebut dengan kolagen tipe 1 ya. Jadi karena ada perubahan dari pembentukan kolagen itu, kolagen tipe 1-nya itu menurun, berkurang atau bentuknya abnormal. Sementara itu kan kolagen tipe 1 itu kan kebutuhan untuk pengerasan tulang, gigi ya, ligamen, otot. Nah, pada kondisi terjadinya mutasi dari kolagen tipe 1 itu, tulangnya itu lebih rapuh. Jadi sedikit ada minimal atau kecil aja impact ke badan, ya mungkin jatuh sedikit, ya Zehan jadi contoh ini Zehan ini ya, Zehan ya patah, sakit. Nah seperti itu, jadi tulangnya lebih rapuh. Lebih rapuh. Tapi penyebab mutasi itu sendiri itu kenapa sih dok? Apakah karena faktor genetik? Ada penyebab lain ya? Faktor genetik. Genetik faktor ya? genetik. Berarti kalau dari kasusnya Zehan ini apakah memang dari keluarga ibu ada keturunan OI atau seperti apa? Sebetulnya dari keluarga nggak ada sih dok. Nggak ada ya? Makanya ya. Tapi kita kan nggak tahu ya. Dari hasil dokter memang semua sama seperti itu. Nah kalau dari keluarga suami, keluarga saya nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Gitu. Tapi berarti karena apa tuh ya dok? Kira-kira apakah ada penyebab lain selain genetik dokter? Jadi kalau untuk genetik dia kan ada yang carrier, ada yang dominan. Ya, kalau yang dominan memang akan tampak ada dari keluarga gitu. Tapi kalau dia carrier atau pembawa, jadi tidak terlihat. Jadi dia tidak terlihat, tapi ada gitu. Jadi ada yang dominan, ada yang carrier. Jadi ada yang bawaan tapi tidak terlihat, mungkin dari
sebelum-sebelumnya dari nenek atau mungkin dari keluarga gitu, cuman nggak kelihatan. Oh, oke. Nah, Dok, tapi untuk bisa mengetahui mengenai penyakit ini, apakah bisa dideteksi saat sebelum lahir ataukah baru tahu saat lahir? Bagaimana cara mendeteksinya, Dok? Kalau waktu hamil ya, kehamilan bisa deteksi dengan USG ya. Pada saat USG dilihat dari tulang ya, terutama tulang-tulang panjang ya. Mungkin pada OI ini cenderung bengkok, mungkin pada tulang paha, tulang tangan itu kelihatannya bengkok pada saat di USG. Nah itu. Nah tapi sebenarnya untuk OI sendiri itu penegakan diagnosisnya itu lebih banyak ke anamnesis, mungkin dari mamahnya sama dari dedenya ya, dengan keluhan sering patah, sering sakit. Nah itu jadi digali dari situ, ada itu gejala ortopedinya seperti itu, kira-kira sering patah ya. Kalau gejala non ortopedinya itu tadi ada bola matanya biru ya. Kemudian sering pegel-pegel, kemudian ada gigi yang lebih keropos atau coklat. Atau mengecil begitu ya, Dokter ya? Giginya lebih kayak transparan gitu ya. Betul. Nggak seperti kita. Betul. Oke. Sama posisinya mungkin karena sering jatuh ya, lebih perawakannya jadi lebih pendek, jadi lebih short stature ya. Nah, Dokter, setelah ini ada fakta atau mitos dan kita akan membahas lebih mendalam lagi nih mengenai Zehan ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.